warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat IPA. Bersama kami di sini akan menjelaskan tentang bagaimana mekanisme dari sistem ekskresi pada ginjal. Bersama saya, Fatia Nirjana, NIM K452244. Dan saya, Ayu Nuriani Aprilia, NIM K45222022. Dan juga teman kami, Afis Natashanin dengan NIM K452204. Nah, Kak Ayu, ada berapa tahap sih yang ada di sistem ekskresi itu? Oh iya, teman-teman Sobat IPA, kalian harus tahu loh kalau di sistem ekskresi tersebut ada 3 tahap. Yang pertama ada tahap filtrasi, yang kedua ada tahap reabsorpsi, dan yang ketiga ada tahap augmentasi. Nah, gak perlu berlama-lama, langsung aja kita bahas dari tahap yang pertama, yaitu tahap filtrasi. Halo Sobat IPA, mari kita lanjutkan sistem ekskresi pada tahap pertama, yaitu tahap filtrasi atau tahap penyaringan. Darah disaring melalui ginjal karena pada darah mengandung sisa metabolisme tubuh yang harus dikeluarkan agar tidak menjadi racun bagi tubuh kita. Proses filtrasi terjadi pada badan Malpighi. Badan Malpighi terdiri dari glomerulus dan kapsul Bowman. Glomerulus di sini berfungsi untuk menyaring air, garam, asam amino, glukosa, urea, dan limbah supaya dapat melewati kapsul Bowman. Kapsul Bowman terletak di sini. Hasil dari proses filtrasi ini adalah urin primer. Halo Sobat IPA, jadi si urin primer yang dari badan Malpighi akan melalui proses yang kedua, yaitu proses reabsorpsi atau penyerapan kembali di tubulus contortus proximal. Nah, di sini apa sih yang diserap kembali dan siapa sih yang nyerap? Jadi yang nyerap bahan-bahan yang masih berguna itu adalah si pembuluh peritubuler. Nah, bahan-bahannya apa aja ya? Nah, bahan-bahannya itu adalah natrium, kemudian glukosa, vitamin, mineral, dan juga air. Nah, di proses ini air mengalir secara osmosis. Tapi kalau misalnya ada penderita diabetes, si glukosanya itu tidak mau tersaring oleh tubuh kembali, jadi dia bakal ngikut ke sini. Oke, lanjut. Setelah terjadi proses reabsorpsi, bentar dulu, ada FYI nih. Si proses reabsorpsi ini terjadi 2 kali, tapi 2 kali itu yang satunya pasti, yang satunya tuh nggak pasti. Yang pasti itu namanya adalah reabsorpsi fakultatif. Nah, si reabsorpsi fakultatif itu bakal menyerap zat-zat yang berguna tadi lewat pembuluh peritubuler yang akan dialirkan ke darah dan diserap oleh tubuh kita menjadi nutrisi atau hal lainnya. Nah, reabsorpsi obligatif ini terjadi jika tubuh mengalami dehidrasi. Jadi kalau tubuh mengalami dehidrasi, secara ajaib si ginjal akan menyerap air lebih banyak. Jadi air yang dibuang itu cuma sedikit. Setelah menjadi urin sekunder, dia akan berjalan ke sini melewati lengkung Henle dan akan terjadi penyerapan di sini, tubulus contortus distal. Di sini terjadi augmentasi atau penambahan zat-zat yang tidak berguna. Teman-teman pernah nggak sih bertanya-tanya, kok urinku ada baunya ya? Kok urinku ada warnanya ya? Jadi di sini ditambahkan zat urobilin sebagai zat warna dan juga zat-zat yang menghasilkan bau seperti urea dan juga NH4+. Nah, lalu berjalan ke sini melalui tubulus contortus distal dan juga ductus collectivus. Di sini adalah tempat penyimpanan urin sementara sebelum dialirkan ke ureter. Jadi yang di ureter ini adalah zat-zat yang emang pasti harus dibuang. Jadi urin seperti yang kita tahu. Halo Sobat IPA, nah kita kan tadi udah belajar tentang mekanisme pembentukan urin di ginjal. Nah, ada loh penyebab kenapa urin kita tuh bisa banyak, kok kita bisa sih sering pipis. Yang pertama adalah produksi ADH atau hormon yang mengontrol pengeluaran pipis kita itu diproduksi sangat sedikit. Jadi kita lebih sering pipis. Terus yang kedua adalah dipicu oleh zat diuretik, misalnya teh. Jadi teman-teman jangan sampai banyak-banyak minum teh. Terus yang ketiga adalah meminum dalam volume yang banyak. Jadi kalau teman-teman minum air yang banyak banget, pasti yang dikeluarin pun juga banyak. Dan yang terakhir adalah suhu.
biasanya kan teman-teman kalau ke gunung sering banget ya kulit pipis. Nah, ternyata emang betul bahwa suhu yang rendah atau suhu dingin itu berpengaruh terhadap sistem ekskresi kita pada ginjal. Jadi ginjal memproduksi urin lebih banyak daripada biasanya. So, teman-teman jangan lupa untuk jaga kesehatan ya. Oke guys, gimana? Sobat IPA ada paham belum tentang sistem ekskresi pada ginjal? Semoga apa yang kami sampaikan tadi bermanfaat untuk Sobat IPA semua. Kalau ada salah, tolong dimaafkan ya. Terima kasih sudah menyimak video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.